Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Jika sebelumnya kita sudah membahas pembagian polinomial dengan cara pembagian bersusun, kali ini kita akan membahas dengan skema Horner. Untuk skema Horner sendiri nanti perlu kita bagi menjadi dua lagi, karena ini nanti caranya ada perbedaan ya. Yang pertama adalah kalau dibagi oleh berderajat 1, yang kedua adalah kalau nanti dibagi oleh berderajat 2 atau pembaginya berderajat 2. Berderajat 1 itu ya misal x min a, ini pangkatnya 1 variabel x nya, atau mungkin ax plus b, ax min b, dan seterusnya. Sedangkan untuk pembagi yang berderajat 2, maka ya berarti pangkatnya tertingginya adalah 2, misal ini a kuadrat plus bx plus c. Untuk pembahasan kali ini kita fokus yang berderajat 1 dulu. Untuk yang berderajat 2 kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Pembagian polinomial oleh pembagi derajat 1 ini dengan skema Horner ya tentu. Secara umum misalkan polinomial px dibagi oleh gx, dimana gx nya adalah x min k, maka nanti bisa kita tuliskan seperti ini ya. Px adalah gx pembagi kali hasil bagi ditambah sisa bagi. Sama ya, ini secara umum, bukan secara umum kan. Pembagi kali hasil bagi ditambah sisa, tentu hasilnya adalah polinomial itu sendiri. Sekarang di sini misalkan gx nya pembaginya adalah ini, yaitu x min k, tentu nanti akan menghasilkan hasil bagi dan sebuah sisa, dimana sisanya nanti adalah kalau pakai skema Horner itu yang terakhir itu ya, misal kita bagi sekian, sisanya adalah yang terakhir di sini itu ya, itu adalah sisa. Kemudian jika k nya ini kita ganti dengan b per a, maka akan menghasilkan tentu di sini x min b per a kalikan hx ditambah sx. Kemudian ini kita operasikan aja. Ini ibaratnya supaya penyebutnya sama, berarti di sini kali a per a, maka akan menghasilkan px adalah ax min b per a ya. Nah, kalau ini kita operasikan kali hx tambah sx. Kemudian a nya bisa kita pindah keluar menjadi seper a kali ax min b ini, seper a kali ax min b kali hx, hasilnya tambah sisa. Kemudian ini kan sama saja, kalau ini pembaginya x min k, ini kan pembagi hasil bagi, berarti supaya ini pembaginya berbentuk ax min b, kita akan mencari ini kalau pembaginya bukan ada a nya di sini. Jadi bukan hanya x min a, x min b, tapi ax min b, ax plus b, dan seterusnya. Nah, maka ini a nya bisa kita ganti ke hx di sini ya. Jadi ax min b kalikan hx dibagi a ditambah sx, dimana ini adalah hasil pembagi. Ini hasil baginya nanti dibagi dengan a, ini sisa. Jadi kesimpulan dari ini adalah jika polinomial px dibagi gx ax min b, maka nanti hasil baginya adalah hx dibagi a. Kuncinya adalah ini, ketika kalian sudah selesai menyelesaikan dengan skema Horner, nanti harus dibagi dengan a. Kalau di sini a nya ini kan berarti 1, kita anggap 1, maka ya tidak perlu kita bagi, karena dibagi 1 ya hasilnya sama ya. Kemudian nanti sisanya adalah tinggal kita masukkan fungsinya, berarti ini b per a. Untuk lebih jelas nanti masuk ke contoh ya. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kalau pembaginya di sini tidak ada a nya atau tidak ada angkanya di x nya, maka nggak usah dibagi. Kalau nanti ada baru dibagi yang angka itu kunci secara umumnya ya. Oke, ini untuk contoh, tentukan hasil bagi dan sisa dari ini polinomial ini dibagi x plus 3.
Kita akan mengerjakan dengan skema Horner ya. Ingat, kita ambil saja koefisien-koefisiennya ya. Berarti ini ada 2. Kemudian ini kan X pangkat 3 nya nggak ada. Kalian harus ingat kalau skema Horner ada yang terlewat 1. Ini kan harus urut ke bawah kurang 1 ya. Maka kalau nggak ada berarti ditulis 0. Ini kan sebenarnya 0 kali X pangkat 3 gitu ya. Baru kemudian negatif 7 tambah 3, kemudian negatif 12. Ini untuk skema Horner ini X plus 3, berarti X nya sama dengan berapa? Kalian bisa tulis seperti ini, X plus 3 sama dengan 0. Maka di sini X adalah negatif 3. Maka di sini nanti kita tulis negatif 3. Jangan lupa tandanya adalah plus ya. Nanti kalau keliru min bar nanti. Ya, langsung saja 2 ini ditambah nggak ada berarti hasilnya nanti 2. Kemudian masih ingat cara skema Horner ya, dikalikan ya. 2 dikalikan negatif 3 maka ketemu negatif 6. Kemudian ini dijumlah di sini. 0 ditambah negatif 6 maka negatif 6, dikalikan lagi. Kalikan negatif positif, 6 kali 3 18 ya. Kemudian ini dijumlah lagi, dijumlah negatif 7 tambah 18 11 ya, dikali lagi 11 kali negatif 3 berarti ada negatif 33 ya, dijumlah lagi dan seterusnya ya sampai terakhir ya. Jadi ini ada negatif 30 kali negatif 3 berarti 90, dijumlah ini ada 78. Jadi ini sisanya adalah nanti 78. Ini adalah sisa dan ini adalah hasil bagi. Untuk hasil bagi pangkatnya dari terkecil, ini pangkat 0 atau enggak ada X nya, pangkat 1, X pangkat 1, X 2 berarti ini X pangkat 3. Jadi hasil baginya adalah ini berarti dari pangkat 3 ya, 2X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat ditambah 11X kurangi 30, sedangkan sisanya adalah 78. Oke ya, karena di sini A nya adalah 1 atau enggak ada A nya ya, anggap aja, berarti enggak perlu kita bagi lagi. Kalian bisa sekilas cek aja untuk pangkat tertingginya ya. Misal ini 2X pangkat 3, kalian kalikan X, tentu hasilnya udah 2X pangkat 4, berarti udah bener ini itu ya, cek sekilasnya seperti itu. Kemudian ini untuk bentuk AX min B atau AX plus B, ini berarti A nya ada 2. Oke ya, kita cari koefisien-koefisiennya, berarti ada 2, ini udah urut semua ya, nggak ada yang terlewat ya. 2, negatif 5, negatif 3, 18, kita bagi dengan ini kan berarti 2X min 3 sama dengan 0 ya. Nah, 2X min 3 ini dari ini min 3 sama dengan 0, berarti kan 2X sama dengan 3 ya, atau X nya berarti 3/2, berarti di sini angkanya kita tulis 3/2. Kemudian sama, tinggal 2 kita turunkan karena ini enggak ada yang dijumlahkan. 2 kali 3/2, 2 kali 3/2, maaf tulisannya jelek ya, berarti anggap aja 3 min 5 ditambah 3 maka negatif 2, dikalikan tentu 2 nya bawah saling menghilangkan lagi, berarti di sini negatif 3. Ini kalau dijumlah negatif 6, kemudian kali ada negatif bagi 2 ya, ini ya, min 3 kali 3 9, negatif 9. Langkahnya sama ya, ke bawah dijumlah, ke sini dikali gitu ya, langkahnya sama skema Horner. Kemudian ini dijumlahkan ada 9. Jadi di sini ada sisanya
adalah 9, ini adalah sisa, ini hasil bagi. Tapi jangan lupa hasil baginya, karena ini hanya ada angka 2, maka sesuai dengan yang tadi kita pelajari, yaitu apa? Hasil baginya nanti dibagi 2, sehingga ini kalau kita bagi 2 semuanya adalah x kuadrat dikurangi x dikurangi 3, sedangkan sisanya adalah 9. Oke, sekian. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas untuk yang pembagi yang berpangkat 2 atau berderajat 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.